Selanjutnya, setelah kita membahas tentang pertemuan sebelumnya, yaitu komponen-komponen utama pada mesin motor 4 tak 4 silinder, kita selanjutnya akan bahas komponen-komponen yang melekat di mesin itu sendiri. Apa saja sih bagian luarnya ya. Yang pertama kita dari sistem bahan bakar ya, atau sistem masuknya bahan bakar di sini. Ini bagian atas itu ada karburator ya. Di bagian di sini harus ada karburatornya. Kemudian dari karburator ini akan masuk melalui intake manifold ya. Ini. Jadi yang melekat pada silinder ini adalah saluran in atau saluran masuknya bahan bakar masuk ya. Ini nanti akan terbakar di ruang bakar. Kemudian di sini juga ada saluran exhaust manifold ya. Ini keluarnya bahan bakar yang sudah terbakar ke knalpot nantinya di sini. Itu untuk komponen yang melekat pada mesin untuk sistem bahan bakarnya. Selanjutnya sistem pengapiannya. Kita lihat di sini untuk sistem pengapiannya itu ada distributor ya, atau orang panggil namanya delco ya. Ini ya, di sini kalau kita masih menggunakan sistem pengapian platina ya atau konvensional ya, jadi di sini ada distributornya. Nah, ini ada rotor ya yang akan membagi itu. Kemudian dari distributor ini akan menyatu ke ke noken as ya, noken as ini terpasang. Ini untuk sistem pengapiannya. Selanjutnya untuk melekat yang pada mesin adalah di sini ada filter oli ya, filter oli di mana tadi kita bahas dari bawah ke atas kemudian tersaring di sini sebelum dia akan melumasi komponen utama pada mesin itu sendiri. Nah, ini juga ada pompa mekanik ya, untuk memompa bahan bakar tadi. Jadi akan dipompa di sini kemudian akan dimasukkan ke karburator di sini. Selanjutnya adalah sistem penggerak katup ya, atau di sini ada disebut dengan timing chain, atau kalau di sepeda motor itu rocker rantai keteng ya. Nah, ini kita lihat secara detail. Jadi tadi untuk krek as ya, krek asnya ini bagian luarnya itu akan dihubungkan dengan rantai. Sebenarnya untuk penggerak mekanisme katup itu ada yang bentuknya dari rantai, ada yang gear, ada yang sabuk atau menggunakan karet ya. Nah, ini kita yang menggunakan rantai. Nah, dari sini ini akan dihubungkan dengan noken as ya, noken as ini noken as ini ya, menyatu dari sini ke sana, itu noken as. Jadi ketika krek as ini berputar atau bergerak pistonnya naik turun ya, maka otomatis adanya rantai ini adalah sebagai penghubung ke noken as. Nah, dari noken as itu sendiri akan diteruskan ke sini ke rocker arm mekanisme katup ya, dengan bantuan di sini ada batang penerus atau push rod. Nah, dari push rod ini akan menekan rocker arm ya, dari rocker arm akan menekan katup. Nah, tinggal nanti tergantung katup masuk maupun katup buang yang mana yang akan tertekan. Selanjutnya yang melekat pada mesin adalah sistem pendinginan. Sistem pendinginan di sini adalah radiator yang kita bahas. Ya, kita lihat di sini saat kipas ini berputar, ini dibantu oleh puli nanti oleh sabuk penggerak ya. Nah, di bagian bawahnya atau belakangnya itu ada pompa. Ini adalah pompa air ya. Jadi pompa air ini menyedot
air dari sini ya, akan tersedot masuk ke dalam, kemudian akan masuk ke dalam water jacket ya. Ya, tadi kita bahas tentang apa itu water jacket. Water jacket itu tempat mengalirnya air di kepala silinder dan di silinder. Ini salurannya ini. Ya, kalau kita lihat di sini ada tujuannya adalah sebagai pendingin ya. Pendingin ketika mesin itu dihidupkan, karena dia akan terjadi pembakaran yang cukup besar, kemudian selanjutnya adalah didinginkan. Nah, ini lubang-lubang kecil ini adalah yang nanti akan terisi oleh air. Jadi ini ya, ini. Ya, jadi dia tidak campur dengan bahan bakar, tidak ya. Jadi akan terpisah. Nah, kemudian itu tadi kemudian di sini di bagian silindernya ya. Silindernya ini ya. Ini sebagai pendinginan. Jadi ada sirkulasinya untuk masuk dan keluarnya air ya. Nih.